Praktik peradilan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmas, NIM 04454043. Saya berasal dari Universitas Pangkal Pinang. Baiklah, saya di sini berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam peradilan perdata mengenai uang prestasi perjanjian jual beli tanah. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan uraian perkara argumentasi dalam perkara perdata ini. Perkara ini berawal dari suatu perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Dalam perjanjian tersebut, harga tanah disepakati sebesar 1 miliar dengan pembayaran 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembayaran RT 300 juta dibayar saat penandatanganan. Tahap kedua, membayar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Bahwa penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya termasuk menyerahkan fotokopi sertifikat letak tanah, denah, dan siap memproses balik setelah pembayaran lunas. Namun Yang Mulia, fakta menunjukkan bahwa hingga lewat 6 bulan sejak perjanjian tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai kewajibannya. Penggugat telah mengirimkan 2 somasi masing-masing tertanggal pertama yaitu pada tanggal 20 April 2023, somasi kedua 10 Mei 2023. Ketika somasi pun tidak mendapat tanggapan yang baik, barulah penggugat menempuh jalur hukum. Yang Mulia, akibat tidak dilaksanakan kewajiban oleh tergugat, pertama, tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama berbulan-bulan. Yang kedua, penggugat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan penjualan karena harga tanah di daerah itu sedang naik. Ketiga, penggugat mengeluarkan biaya transportasi, konsultasi hukum, dan waktu yang terbuang sia-sia. Keempat, penggugat mengalami gangguan psikologis, stres, dan tekanan akibat ketidakpastian tindakan tergugat. Tindakan tergugat bukan hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan imaterial. Yang Mulia, tindakan tergugat memenuhi unsur prestasi sebagaimana termuat dalam pasal 1234 KUPER yang berbunyi, prestasi meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1238 KUPER Data yang berbunyi, debitur dianggap lalai setelah diberi peringatan. Pasal 1243 KUPER Data yang berbunyi, ganti rugi berlaku ketika debitur tidak memenuhi prestasi. Pasal 1267 KUPER Data berbunyi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Yang Mulia, alasan tergugat bahwa ia belum mendapat persetujuan pinjam bank tidak termasuk keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUPER Data. Karena force majeure kejadian di luar kekuasaan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dia tidak dapat dihindari, maka klien tergugat tidak dapat digunakan secara hukum. Dengan izin Yang Mulia, kami ajukan pertanyaan kepada tergugat. 1. Apakah benar saudara menandatangani perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023? Yang kedua, apakah benar bahwa saudara hanya membayar uang muka sebesar Rp 300 juta? Ketiga, apakah benar saudara tidak melunasi sisa pembayaran hingga lebih dari 6 bulan? Keempat, apakah saudara menerima somasi dari penggugat? Kelima, apakah benar saudara tetap tidak melakukan pembayaran meski batas waktu telah lewat jauh? Keenam, apakah benar tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa perjanjian bergantung pada persetujuan pinjaman dari bank? Ketujuh, apakah saudara menyadari bahwa tindakan saudara menimbulkan kerugian pada penggugat? Yang Mulia, jawaban tergugat semakin menegaskan bahwa tergugat memang lalai. Tidak ada alasan sah yang menyebabkan tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Demikian Yang Mulia, kami kuasa hukum penggugat memohon 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menyatakan sah pembatalan perjanjian jual beli tanah. 3. Menetapkan pengembalian para pihak pada keadaan semula. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi akibat kelalaiannya. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian Yang Mulia, kami akhiri penyampaian kami. Semoga majelis hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia, kami akhiri penyampaian dan argumentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.